Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Kebun Rempah Nusantara, Silado, Banyumas, Jawa Tengah. Saya ucapkan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah. Amin. Terima kasih yang selalu aktif mengikuti konten-konten kami. Semoga menjadikan ibadah. Semoga Anda yang sudah berkenan berbagi informasi dari kami untuk teman Anda, untuk saudara Anda, mudah-mudahan ilmu yang saya sedikit punya saya sampaikan bisa berfaedah untuk petani seluruh Nusantara. Teman-teman semuanya, para kaula muda, para petani, para pemerhati pertanian, saat ini kami berada di kebun apokat yang lumayan hebat. Dengan sang empunya kebun ini, namanya Pak Bambang Supriyanto. Bambang Supriyanto, sama Bambangnya. Kalau saya Bambang Solin, Bambang Supriyanto. Dilalah ini sedulur, hobinya sama pertanian. Saya kepingin ini Pak, ngobrol-ngobrol, kepengen tahu tentang tanaman apokat, dengan harapan mudah-mudahan apa yang Pak Bambang Priyanto lakukan ini bisa menjadi contoh bagi petani-petani, bagi para kaula muda supaya bangkit, selalu semangat untuk bertani bercocok tanam, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan hidup kita menjadi segar, menghijaukan bumi. Oke. Ini ada berapa batang Pak tanaman? Itu yang besar ini 30 batang. Cuma ada 2 jenis. Semuanya 30 batang? Iya. Apa 30 pohon ya semuanya. Saya kira lebih. 30 pohon. Dari sini sampai sampai ke sana hanya 30 batang. Iya, yang besar, lalu yang kecil 20 berarti semuanya 60 pohon tapi ya masih kecil. Oh, artinya sudah produksi 30. Iya, 30 pohon. Dari berapa jenis Pak? 2 jenis. Dari dua jenis Markus sama Miki sama peluang. Markus angger wong biasa jenenge napa Pak? Kendil. Pahame? Apokat kendil. Ya. Apokat kendil, ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya buahnya bulat kayak gini Pak, ini buahnya bulat. Terus ada kayak gini, apa? Kayak garis-garis ini, terus ininya kasar Pak. Kulitnya kasar. Kulitnya kasar. Terus nanti ini bisa 1 kilo 8 on ada. Terus itu 6 on up Pak. Satu buah. Oh. Bisa banyak banget. Kemarin itu sampai 28 biji satu yang ini. Iya, satu batang segini ini. Iya. Yang itu. Oh. 28 biji. Baru panen kemarin, ini sudah ada lagi. Ini lagi berbunga lagi. Oh, ini baru musim panen kemarin ya Pak ya? Iya. Ini lagi berbunga ini lagi. Lagi berbunga lagi. Oh lagi iya. Berbunga lagi. Lagi berbunga lagi. Oke, jenis apokat kendil atau Markus. Itu juga lagi berbunga. Markus. Itu kemarin juga panen yang ini. Yang ini? Iya. Ini sama jenisnya Pak? Iya, sama. Memang pembeliannya tuh hampir mirip dengan Miki, ujungnya itu merah. Ujungnya mirip merah. Ya? Mirip dengan Miki, iya ciri-cirinya. Cuman kalau Markus itu harusnya kalau ini daunnya normalnya agak bulat. Normalnya daunnya bulat. Iya, bulat. Kalau subur. Iya, kalau ini kan panjang kayak Miki. Ini memang pembeliannya kayak Miki karena kondisinya kayak gini. Gitu lur. Jadi kalau apokat Markus atau apokat kendil ini ketika subur normal itu daunnya cenderung bulat. Tapi kalau kurang subur hampir mirip seperti Miki. apokat Miki. Ujungnya juga merah kayak gini, pupusnya merah kayak Miki. Pupusnya merah. Nah, kan
ada kedua kesulitan Pak ini. Ya. Membedakan bibit apokat Miki dengan apokat Kendil ini. Kendil. Karena hampir sama. Iya, ya itu makanya saya dulu salah pembelian, saya mau belinya Miki, tapi ternyata hasilnya kayak gini. Jadi disarankan kalau mau beli yang ada label, Oh iya, iya. jadi Ya. tahu induknya persis loh, jangan Oh, iya. sembarang membeli Ah, itu Kang buah kan gitu. harus gitu. ada label, Iya. artinya dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Oke. Intinya. Tuh. Ini sudah umur berapa tahun Pak? Ini tahun kelima. Tahun kelima ya? Ya, terus mulai panen itu 3 tahun sudah mulai berbuah. 3 tahun sudah mulai berbuah, Iya. ya? Mulai latihan Iya. berbuah. Iya. Kemudian buah maksimalnya ketika umur berapa Pak? Itu juga tergantung mungkin bibitnya ya. Jadi kalau bibit yang bagus kan diambil dari entres yang sudah pernah berbunga. Hmm. Ya maaf, mungkin ada tukang jual bibit yang apa namanya masih bibit segini, sayang dibuang dibuat entres. Ya, Jadi kan lama. iya, iya, iya. Iya. Ya, karena kemarin maaf ya, saya kemarin juga pernah ke tukang buah kayak gitu. Saya hanya main-main ke tukang bibit, dia bilang itu rusak karena entasnya diambilin. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau bisa datang ke kebun yang udah adanya, tahu induknya, tahu apa namanya, jadi nanti Tidak keliru tidak keliru. dan marem, Marem, tahu ya. apa induknya. Iya, iya, marem. Iya, tidak sanksi. Ya, terus yang itu kemarin saya ganti ini saya coba yang ini jenis aligator. Ah, ini. Aligator bisa 1 kilo ke atas aligator. Ini karena kemarin waktu berbuah stres Pak. Apa ini sudah pernah berubah Pak? Apa? Yang lama, Oh, yang lama. yang lama di sini berbuah stres Pak, langsung kering semua. Nah mati, akhirnya saya ganti aligator untuk mencobanya. Itu kan berarti problem Pak. Iya, Stres. iya, stres. Mungkin panjenengan sudah mengetahui ciri-ciri penyebab tanaman itu stres bagaimana. Iya, iya. Ah, itu kan ya biasanya daunnya mulai kuning, batang ini kuning tapi kuning daunnya rusak kering lah. Itu stres biasanya. itu tanda-tandanya. Iya, iya. Kemudian penyebabnya kira-kira apa Pak? Penyebabnya bisa busuk akar karena terlalu banyak kadar air. Atau rayap juga bisa Pak itu. Tapi kalau rayap biasanya tetap tumbuh lagi Pak. Oh, tumbuh lagi ya. Iya, iya. Tapi kalau udah busuk akar karena terlalu banyak kadar air, Nggak kuat ya. nggak kuat. Ya tanaman ini kan maksudnya butuh air, tapi juga harus nggak berlebih lah ya. Iya. Mm-mm. Butuh air tapi tidak Iya, tergenang. iya tidak tergenang air. Jaraknya ini kira-kira 5 meter apa ya? 56, 56 ya? jaraknya 56, 56. 56. Nah ini yang lagi buah-buah lagi berbentuk bunga, berbentuk buah. Ini, Oh iya, iya, iya. ini. Ini udah nggak kelihatan buahnya. Nah, ini. Itu sampai ke atas. Nih, sebetulnya kalau apa perawatannya bagus, ini hasilnya juga lumayan cara itunya untuk apa jenis Markus atau Kendil. Terus jumlah ini Pak tidak dibatasi. Enggak, saya enggak dibatasi. Kan kadang ada yang punya perhitungan. Teknik, iya, saya enggak. Pokoknya paling kalau yang menjulang ke atas itu saya buang yang di Dibuang. tengah. Iya, Cabang air lah ya. cabang air ya. Seperti ini kan cabang air. Iya, iya. Ini kan Dibuang ya. dibuang kan cabang air. Iya, Mengganggu. iya, mengganggu nutrisi yang ke. Ya. Ini juga Pembuahan. bagus, nanti gede tuh yang itu tuh Pak tuh. Ini ya. Iya, padahal sama dengan ini masa ininya. Karena ini tangkainya terlalu kecil. Oh, ini ya. Iya. Harusnya kalau itu ini dibuang seharusnya ya. Iya, itu Tapi kan sayang, biasanya kan lumayan. Nanti kalau ini sudah buah sih itu pasti Baru- mati dengan sendirinya. baru Kalau sudah dibuang, buah, ya. iya, Walaupun tidak dibuang pun mati dengan sendirinya. iya, iya, dengan sendirinya. Ya, ya.
Sampai ke sana ada berapa ratus ubin nih, Pak? Itu semuanya sih 150, tapi yang paling saya tanami baru 100 ubin. Karena di sana tuh sumber air, jadi saya bikin kolam, Pak. Nggak bisa ditanam kayak gini. Oh, ada kolamnya. Ada Wah, kolamnya. keren. Sip. Ada kolamnya. Iya. Kolam sudah jadi ya, Pak? Udah, tapi belum ini masih belum dibangun. Tapi Kalau sudah yang ini, diisikan. iya, ini jenis peluang. Kalau yang ini Oh, beda. beda. Anu, Iya, ini jenis peluang. Ini juga lagi bunga, kemarin juga habis panen. ini apokat Peluang. beluang. Iya. Bedanya? Bedanya ya buahnya paling 1 kilo dua buah. 3 maksimal ada 4, tapi 3 lah. 3 buah sampai 2 Per kilonya. per kilonya. Dagingnya tebal terus kuning. Terus ada hal yang istimewa, Pak? Rasanya Oh, rasanya. ya walaupun di bawah niki, tapi dia agak gurih dan manis. Nah, itu kan biasanya kan begini, Pak. Ada buah yang cenderung kurang besar, tapi punya keistimewaan di satu hal, misalnya tentang rasa atau tentang jumlah banyaknya buah. Ada yang buahnya besar, tapi iya, mungkin banyak, ya di bidang rasanya beda. beda. Ya. Kalau ini enak, Pak, karena yang pada beli senang suka, milih ini ya. Iya. Terus biasanya dikonsumsi langsung, Pak. Nggak di jus, bisa dikupas. Iya. Bisa dikupas. Dalamnya kuning, tebal, terus nggak ada serat hitam itu loh. Iya. Kan biasanya ada serat hitam itu, ini nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Lebih kenyal. Terus dengar-dengar kan katanya buah apokat bisa untuk mengobati beberapa penyakit. Iya, itu saya justru dengar dari pembeli sendiri, Pak. Bukan saya sebenarnya nggak tahu ya. Oh, Ada justru yang pembeli. Iya, pembeli karena dia punya gula darah. Iya. Ya, terus kalau beli banyak untuk apa sih, dimakan sendiri gitu loh. Kenapa sih saya kena gula darah? Kayak gitu. Terus ada lagi untuk diet, Pak. Oh, iya. Diet itu 1 bulan, atau ada ya yang bilang itu turun 10 kilo, Pak. 1 bulan makan alpukat terus. Hanya makan alpukat. Itu dari pembeli sendiri, bukan aneh. Ini ibu-ibu yang obesitas beli apokat. Tapi jangan di jus ya, jangan pakai gula karena nanti jadi jahat gulanya kan. Jadi dimakan langsung. Ini dimakan langsung enak, Pak. Nanti suatu saat kalau ada yang masak, nanti saya coba. Tapi di rumah ada satu, kita coba, kita ambil, nanti kita video, nggak apa-apa, Pak. Oke, ya. Mau lihat kolamnya dulu, Pak? Ayo, monggo. Ada, kalau masih ada kelihatannya satu. Terus pemupukannya gimana ini, Pak? Ini saya nggak pakai pupuk kimia. Organik berarti? Iya. Ulah. Jadi Pak, rumput ya kayak gini, Pak. Ini kalau yang masih kecil, rumput itu saya taruh di bawahnya. Iya. Kayak gini nih. Iya. Terus pakai ini apa? Kotoran hewan. Kohe. Iya. Pemupukannya gini, pakai kohe. Ini Lur, ternyata memang kalau yang namanya Pak Bambang mungkin satu jalur senangnya yang organik. Terus kalau bisa ini cangkul, Pak. Dicangkul, ini dimasukkan. Oh, Ya, melingkar terus gitu. Jadi Ya, ini katakan dibuat kayak semacam got lah yang ya, muter. nanti ini dimasukkan. Iya. Dimasukkan. Terus yang penting harus di luar ini, Pak. Batang ini karena di sini dakar biasanya. Berarti kurang lebih 1 meter lah ya. Iya. Kalau Ketika di sini masih sudah kecil. dakar, iya. Nah ini, Pak, ini Markus, Pak. Ini kan sama mirip dengan Mickey. Iya. Ini sebetulnya Markus. Kan pupusnya hampir Iya. sama dengan Mickey. Kalau Mickey kan merah seperti ini. Iya. Nah, terus ini kan bulat, Pak. Ada yang bulat nih. Nah, tapi kan juga ada yang panjang. Iya. Terus Mickey. Kalau yang Mickey itu, Pak, itu Mickey. Itu lagi berbuah, itu berapa biji, lagi latihan buah. Itu berapa tahun, Pak? Itu 3 tahunan lah. Sudah mulai buah ya? Iya. Lur, hanya 3 tahun mulai latihan berbuah. Ayo.
Yang punya lahan tanam apokat. Ini juga tanaman baru ya? Iya, tanaman baru. Itu kemarin berbunga tapi saya buang yang itu kecil itu. Kalau yang daunnya lebar, apokat apa Pak? Lebar itu ada aligator. Iya. Ada itu yang aligator tadi, yang lebar itu daunnya itu tadi. Kan ada yang daunnya Aligator. lebar. Iya. Nyenengi banget. Iya, iya. Dilihat. Itu buahnya juga nggak banyak, tapi Gede. bisa di atas 1 kilo. Wah itu 1 kilo. tidak besar tapi Iya, bobotnya. di atas 1 kilo. Nah ini karena di sini tanahnya kan betul, Pak, bawahnya caca, jadi ini dari apa, sumber air Pak, bukan Oh iya iya. bukan ngambil dari Iya. Dari mata aliran. air ini berarti ya? Iya, Mm-mm. mata air. Dari mata air cukup lancar ya. Iya, Lah itu kan pembuangannya ke sana. iya, ke bawah. Dari mata air. Terus ini ada sapi juga ya? Sapi, kambing, kalau kambing saya ambil itu, tapi kambingnya udah habis. Kambingnya udah habis. Ini jenengan sudah panen berapa kali berarti Pak? Itu dari saya awal tanam ya, untuk tahun ini aja mungkin 3 kali Pak, nanti Pak. Berarti setahun 3 kali panen? Iya, yang ini nih Januari saya panen, Ya. yang ini ya. Terus kemarin habis Lebaran saya panen Pak. Yang pohon ini? Iya. Terus nanti itu bunga sekarang paling tidak kan 7 bulan lagi Pak. Bunga sekarang saya Mei, sekitar Oktober atau November panen lagi. Tapi ini kayaknya tidak terlalu bulat ya Pak ya? Iya. Apa bukan kendil? Bukan Pak, ini yang peluang. Oh yang peluang ini. Iya. Yang peluang. 1 tahun bisa 3 kali petik ya? Iya. Ya minimal 2 kali lah kalau yang ini Pak. Pak, dari mulai bunga sampai dengan menjadi buah siap petik berapa bulan sih? Itu 6 sampai 7 bulan. 6 bulan udah Sudah siap petik siap ya? petik. Kalau yang apa, kendil itu bisa 8 bulan 9 bulan Pak. Oh lebih lama? Lebih lama, dia lebih kuat. Kalau ini tua jatuh Pak, kayak durian, kayak durian. Ya ya ya. Kalau udah tua dia jatuh dengan sendirinya. Peluang ya? Iya. Peluang sih kalau dalam ilmiahnya apa ya namanya ya? Pokat apa ya? Kurang tahu persis itu. Pokoknya itunya peluang gitu. Taunya peluang gitu ya? Iya, iya. Terus ini Pak, kohenya kok tidak ditumpahkan? Ini biar awet Pak. Biar awet, jadi dia nanti cuma Berarti ini airnya, ketika kena hujan iya, airnya turun. meresap. Di bawah, iya, tapi awet ya? awet iya. Kalau ditumpahkan Sebentar hilang. sebentar hilang. Kadang hujan dia Malah terbawa. Iya, karena apa? Dia kan sifatnya ringan Pak. Iya iya. Iya. Terus kalau ditanam justru panas ininya Pak. Hmm. Tanahnya terus ada hewan-hewannya itu kayak. Iya iya. Jadi jangan ditanam, ditabur di atasnya. Malah aman, awet, Aman. Iya, organik ya Pak ya. iya. Ini hebat Pak. Kalau tanaman serba organik kan awet, lebih awet Pak. Nah itu yang subur kan, markusnya kelihatan itu agak bulat daunnya. Itu ya Pak, ya, Iya. subur banget itu memang. Iya, lebar. 1,5 tahun Pak. Iya, kurang lebih. Ini sedulur 1,5 tahun sudah seperti ini. Makanya pantas kalau 3 tahun sudah mulai panen. Ya, satu karena memang pertama bibitnya bagus, yang kedua tempat hidupnya sudah memenuhi syarat, Iya, pupuknya pakai organik, kemudian sirkulasi airnya bagus, lancar, ya seperti ini, sinarnya cukup. iya, iya. Dan perawatan dari hama juga saya yakin Ya kalau bawahnya sehat, insya Allah daunnya juga ikut sehat. Seger, kan ini kan Iya, seger banget. Iya, iya. daunnya seger. Nah ini kemarin juga habis panen, ini dibunga lagi.
panen terakhir kemarin habis Lebaran. Iya, iya. Panen terakhir ini lagi bunga lagi. Wah, ini kalau tangkai sekecil ini Jadi semua pakai ini pakaian harusnya ini, Pak, nantinya. ini harus disokong, Pak. Iya, pakai pendukung ininya. Harus disokong Nih, pakai bambu ini. Bahaya Iya. sih. itu semua tuh yang itu. Ini kan bahaya patah, Pak. Iya, iya nantinya pakai bambu itunya. Sementara belum kan gitu. Tapi- Biarkan dulu, iya. Kalau menurut saya sih ini udah waktunya, Pak. Karena sudah Iya. terlalu berat sih. Tapi sebelum buah nggak masalah pakai itu, karena nanti saya takut ininya nanti apa daunnya yang bawah yang kena panas nanti jadi hitam itu, jadi kayak apa? Kalau ini ulet Pak, kalau ini ulet itu. Memang kalau hujan malam kayak gini. Ini ulet. Ada ulatnya, Ya, ulet yang apa? Nggak ada bulunya bulunya. Ulet yang kecil-kecil, kecil-kecil. yang suka gantung. Iya. Ini telurnya. Berarti jenengan sudah memperhatikan ketika malam ya. Iya. Ini lur, kalau punya kebun memang sekali tempo malam hari pun perlu dicek, perlu diperhatikan. Sehingga nanti kita bisa tahu persis, oh ternyata ada hama ini kelihatan. Karena hama umumnya ketika siang itu mereka ngumpet, Ngumpet di bawah. keluar ketika malam. Ini, Terutama kalau hujan malam lah. Habis hujan malam biasanya. Iya. oke sementara itu sedulur, informasi ngobrol omongan saya dengan Pak Bambang Pri tentang tanaman apokat. Semoga bermanfaat. Panjenengan yang punya keinginan menanam apokat bisa bermain ke sini setelah dibanding. Oh begitu caranya. Ini di desa Kali Tinggar Lor ya Pak ya. Ya, Kecamatan Kecamatan Padamara. Padamara, Kabupaten Purbalingga. Dari kebun rumah Nusantara sekitar 300 meter lah Iya, 300. ke arah utara. Jadi memang ini persis berbatasan jalur, dengan ya, desa. Kabupaten Banyumas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman, saudara, handetan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebun wabarakatuh. Rempah Nusantara. Indonesiaku, surgaku. Kebun Rempah Nusantara. Indonesiaku, surgaku.